Bismillah. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara live interaktif Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Reh Hafizullah Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh acara radio anggota Artivisi. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, dan Radio Al-Hikmah Banyuwangi, juga Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Abdullah Reh Hafizullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan Allahumma kru dan seluruh pemirsa. Allahumma amin. Dan antum juga Ustaz. Jazakumullah khair atas waktu yang pada kesempatan ini telah hadir di studio kita pada kesempatan ini. Jazakallah khair. Baik Ustaz, sebelum kita menjawab pertanyaan yang masuk sesi interaktif, mungkin kita minta sebagai kalimat pembuka berupa nasihat Ustaz. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menjaga keimanan dan juga keislaman kita di tengah-tengah atau di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, penuh dengan makar. Dan banyak di sana pemikiran-pemikiran yang mengancam akidah seorang muslim. Di antaranya adalah ateisme, yaitu pemikiran dan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Maka ini adalah akidah dan juga keyakinan yang batil, yang jelas bertentangan dengan agama Islam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya inti dari ajaran agama Islam adalah tauhid, yaitu mengisahkan Allah. Dan tauhid ini adalah pertengahan antara orang-orang yang menafikan Tuhan, tidak meyakini adanya yang menciptakan, dan antara orang-orang yang mereka menyembah lebih dari satu Tuhan, ya, menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta alam semesta, maka ini adalah kebatilan, kekufuran. Meyakini bahwasanya ada yang mencipta selain Allah atau menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, maka ini merupakan kekufuran. Adapun Islam maka di pertengahan, mengajak kepada menyembah zat yang satu, yang dialah yang telah menciptakan alam semesta.
Seorang Arab Badui pernah ditanya tentang apa yang menunjukkan tentang keberadaan Allah. Dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Al-ba'rah itu adalah kotoran yang keluar dari unta. Dia mengatakan al-ba'rah, kotoran itu menunjukkan adanya unta. Wal atharu yadullu 'ala al-masir. Adanya bekas ya telapak ya. Ini menunjukkan adanya perjalanan. Ya, adanya bekas telapak kaki ini menunjukkan adanya orang yang berjalan. Was-sama'u dzatul abraj wal ardu dzatul fijaj ala yadullu ala al-alimil khabir. Dan langit yang memiliki bintang dan juga bumi yang memiliki jalan-jalan, bukankah ini semua menunjukkan adanya zat yang maha mengetahui? Ya, seorang Arab Badui di atas fitrahnya bahwasanya apa yang kita lihat di sekitar kita, penciptaan yang luar biasa, ya, penciptaan yang mutqan, yang sangat detail, yang sangat teratur. Ini nggak mungkin diciptakan atau tercipta ada tanpa adanya pencipta. Ini nggak mungkin. Pasti di sana ada yang menciptakan. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada perdebatan antara dia dengan sebagian orang-orang ateis di zamannya. Allah alam, ini kisahnya benar atau tidak, tapi dinukil. Ya, bahwasanya ada mereka akan melakukan perdebatan, kemudian ulama ini sengaja dia melambatkan diri. Kenapa? Ya, kemudian ditanya, kenapa kamu terlambat? Dia mengatakan, oh ya maaf, tadi saya menyeberang sungai, kemudian tiba-tiba pohon-pohon yang ada di sekitarnya ini ya terpotong dengan sendirinya, kemudian terbelah sendirinya, kemudian berjajar dengan sendirinya, dan ada paku yang menancap, jadilah sebuah kapal tanpa ada yang membuat. Kemudian mereka mengatakan ini orang gila ini. Nggak mungkin ada kapal yang seperti itu kejadiannya. Tapi ketika dikatakan kepadanya demikian, mereka mengingkari. Kemudian dia mengatakan, kalau yang perkara kecil saja seperti perahu ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Lalu bagaimana engkau mengingkari adanya pencipta untuk seluruh alam semesta ini? Jadi mereka kalah sebelum berdebat. Ya. Yang jelas ini adalah pemikiran yang batil dan dibawa dan dicoba disebarkan oleh sebagian di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita ingatkan kepada kaum muslimin, hendaklah mereka menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka dari pemikiran yang mengancam akidah ini. Dan dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling dibenci oleh orang-orang ateis. Paling dibenci. Iya, karena dakwah tauhid ini mengajak mereka untuk mengimani zat yang menciptakan alam semesta. Bukan hanya mengimani bahwasanya dialah yang menciptakan alam semesta, tapi mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada zat yang menciptakan alam semesta. Maka beruntunglah ya Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka senantiasa menggemborkan tentang masalah tauhid, mendakwahkan masalah tauhid, sehingga seharusnya kita mendengar adanya kabar atau berita dan seterusnya, ini semakin menjadikan kita semangat untuk mendakwai manusia kepada akidah, kepada tauhid. Hanya dengan inilah kita insyaallah ditolong oleh Allah SWT. Dan dengan ini apa yang mereka usahakan dan apa yang mereka rencanakan nggak akan memudarati kita. Tidak. Selama kita masih berpegang dengan agama kita, berdakwah kepada tauhid. Allah SWT mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tidak akan memudarati kalian makar mereka sedikit pun.
Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rencanakan. Itu semuanya ya di bawah ilmu Allah SWT. Selama kita bersabar, ya kita berpegang dengan syariat Allah, jangan kita mengikuti hawa nafsu atau mengikuti akal kita yang sangat kurang. Tapi kita di tengah-tengah ujian seperti ini, kita tetap berpegang teguh dengan agama Allah dan kita bertakwa, berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka makar-makar tadi tidak akan memudarati kita. Seandainya terjadi dan manusia meninggal dalam keadaan tauhid, maka ini keberuntungan. Ya, seandainya terjadi sebagaimana kejadian berapa puluh tahun yang lalu, orang-orang yang memiliki pemikiran tadi membantai kaum muslimin, seandainya kaum muslimin dalam keadaan berada di atas tauhid dan akidah yang benar, meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ini adalah keberuntungan. Yang jadi masalah kalau mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak mengenal akidah yang benar. Nah, ini masalah. Makanya terus kita gencar dan semangat terus dalam berdakwah kepada tauhid. Wallahu taala a'lam. Masyaallah. Jadi di antara antisipasi juga mempelajari tauhid dengan baik gitu, Ustaz ya. Terus kita ajarkan kaum muslimin. Jadi yang belum mengenal tauhid kita kenalkan, yang sudah mengenal tauhid terus dia berusaha untuk mendalami tauhid. Ya. Beruntung sekali saya ahlu tauhid. Ya. Masyaallah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas di pembukaan ini, semoga bermanfaat. Ya, pemirsa Fatwa TV, sudah ada telepon yang masuk saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Kasno. Oh ya, Pak Kasno di Jawa Tengah. Silakan Bapak Kasno. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Bapak. Ya, saya mau nanya masalah itu Ustaz. Kalau mengirim doa pada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, sampai pada enggak, dan doanya apa saja. ya. Cukup Bapak? Ya. Iya, terima kasih. Satu lagi, ya. Enggak apa saja? Ya, silakan Bapak. Ya. Satu lagi yaitu masalah itu waktu saya zikir petang, zikir pagi, ada kata-kata itu itu kami berlindung kepada Allah dan peliharalah aku dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dan aku berlindung dengan kebesaranmu supaya dari di benam kanan dalam bumi. Itu maksudnya apa? Ya. Cukup Bapak? Ya. Ya, terima kasih Bapak Kasno di Jawa Tengah. Ya, silakan Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Bapak Kasno di Jawa Tengah tentang masalah mengirim doa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka ini termasuk bakti kita kepada kedua orang tua. Dan orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana kita tahu terputus amalannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu. Apabila meninggal anak Adam maka terputus amalannya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi menambah amal soleh. Nah, apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Disebutkan oleh beliau di antaranya adalah wa waladin salih yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Berarti mengirim doa untuk orang tua ini termasuk amal saleh yang dianjurkan dalam agama kita, dan dia termasuk hal yang bermanfaat bagi orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Jadi mereka sudah terputus amalannya. Untuk mengatakan astaghfirullah mereka sudah tidak bisa. Yang mereka tunggu adalah doa dari orang yang masih hidup. Dan siapa yang lebih memperhatikan tentang kedua orang tua kita daripada kita anak-anak? Orang lain mungkin mereka mendoakan ketika hari di mana kita meninggal dunia. Itu pun
ya doanya ya sekedar doa saja, nggak sesungguh-sungguh seorang anak dalam mendoakan orang tuanya. Maka ini adalah termasuk amal soleh dan termasuk bakti kita kepada orang tua kita, mendoakan untuk mereka setelah mereka meninggal dunia. Dan tentunya doa bukan hanya setelah mereka meninggal dunia, ketika mereka masih hidup pun kita juga mendoakan. Apa yang bisa kita ucapkan di dalam doa kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, di antaranya adalah ampunan, ya ampunan, kemudian juga rahmah, kasih sayang, kemudian juga dimasukkan ke dalam surga, dilindungi dari azab, diluaskan kuburannya. Nah, ini doa-doa yang baik yang bisa kita panjatkan dan kita minta kepada Allah untuk kedua orang tua kita dengan mengatakan misalnya Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku dalam keadaan aku dulu masih kecil. Ini terkumpul di dalam doa ini. Pertama, meminta ampunan untuk diri kita sendiri, Allahumma ighfirli. Kemudian yang kedua, kita meminta ampunan untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kita meminta kepada Allah semoga Allah merahmati kedua orang tua kita. Nah, terkumpul di dalamnya meminta rahmat Allah dan ampunan. Dan masuk di dalam rahmat Allah adalah dimasukkan ke dalam surga, diberikan nikmat kubur. Maka ini di antara doa yang bisa kita panjatkan. Baik, kemudian yang kedua tadi tentang masalah zikir pagi petang. Zikir pagi dan petang. Doa. Ya. Ya Allah, peliharalah aku dari bawah kiri gitu. Ya, mungkin ini yang dimaksudnya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amir rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Wahfadni min baini yadayya, yaitu ya Allah jagalah aku dari arah depanku. Baik, karena terkadang musibah dari arah depan. Wa min khalfi, dan juga dari arah belakangku. Wa an shimali, dan dari kiriku. Wa min fawqi, dan juga dari atasku. Wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dari mendapatkan musibah dari arah bawahnya. Ya, dan yang dimaksud dengan ughtal adalah terancam atau diancam, atau yang jelas semacam dengan musibah yang berasal dari bawahnya. Seperti misalnya dalam pertanyaan tadi, dibenamkan dari bawah, terperosok misalnya, ya, terperosok ke dalam bumi, maka kita berlindung kepada Allah SWT dari terkena musibah dari 6 arah ini, dari arah depan, dari arah belakang, dari kiri dan juga kanan, dan atas dan juga bawah. Allahu a'lam. Mungkin kalau zikir pagi petang ini dengan bahasa Arab, Ustaz, bukan bahasa Indonesia saja. Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Kemudian kita berusaha untuk memahami maknanya. Ya, memahami maknanya dengan membaca buku misalnya, kalau memang kita belum tahu maknanya. Jadi zikir pagi dan petang ada di antaranya yang berupa doa. Dan doa supaya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla harus kita istihdharun niyah, kita menghadirkan niat. Karena kalau doa yang tidak dihadirkan hati kita, artinya kita tidak memahami, nah ini dikhawatirkan menjadi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang laghin lahin, yaitu hati yang lalai. Karena apa? Karena dia tidak memahami maknanya. Makanya zikir pagi dan petang ini penting sekali. Setiap hari kita baca pagi dan sore,
sayang kalau sudah bertahun-tahun kita membacanya kita nggak memahami maknanya. Ya, kalau kita mau rutin, misalnya hari ini anak ingin memahami zikir pagi atau zikir sore yang ini misalnya, besok juga demikian. Nah, kalau tiap hari kita baca, insya Allah kita paham. Paham selesai. Iya, paham. Sekaligus kita belajar bahasa Arab ya. Masya Allah. An yamin, yamin itu artinya apa? Kanan. Shimal artinya apa, kan bisa Masya Allah. dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas dengan bahasa Arab kita baca boleh, tentunya dengan hafalan itu lebih diutamakan. Kalau belum hafal bisa membaca buku, atau sambil kita melihat di televisi, misalnya biasanya di TV-TV sunnah, kalau pagi dan sore itu ditayangkan, zikir pagi dan petang, bisa kita sambil lihat dan kita lihat artinya. Masya Allah. Nah, mudah sekali saja. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Barakallah. Demikian yang bertanya. Ya. Semoga bisa dipahami dan sudah ada telepon yang menunggu saat kita Ya. coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Bapak Febri dari Madura. Ya, silakan Pak Febri. Mohon maaf Bapak, volume TV-nya dikecilkan dulu Bapak. Cukup dengarkan via telepon. Ya, silakan pertanyaannya. Apakah taat kepada pemimpin itu disyariatkan dalam Islam? Cukup Bapak? Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Febri di Madura. Silakan Ustaz. ya. Pertanyaannya adalah apakah ketaatan kepada pemimpin itu disyariatkan di dalam Islam? Kepemimpinannya ada kepemimpinan yang al-a'zam, ya, al-imamah al-'uzma, kepemimpinan yang paling tinggi yaitu kepala negara. Ya, kalau zaman dahulu ada khalifah, Khalifah. kemudian di sana ada raja, di sana kalau zaman sekarang ada presiden. Maka jelas bahwasanya mentaati mereka adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulul amri kalian. Siapa yang dimaksud dengan ulul amri? Ada sebagian sahabat yang mengartikan bahwasanya ulul amri di sini adalah ulama. Dan ada di antara sahabat yang mengartikan ulul amri di sini adalah umara, yaitu para pemimpin. Dan tidak ada pertentangan di antara dua tafsir ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjamak antara dua pendapat ini. Jadi ulul amri mencakup keduanya, mencakup para ulama dan juga para umara. Kita diperintahkan untuk taat kepada mereka. Dan yang dimaksud dengan taat kepada pemimpin di sini adalah ketaatan yang muqayyad, yaitu ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Allah ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada ulul amri, ya, kepada ulama, kepada umara, maka ini adalah ketaatan yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan dalil. Kalau mereka memerintahkan kepada kita dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama Islam, maka kita diharuskan untuk mendengar dan taat, ya, terhadap perintah tersebut. Tapi kalau misalnya yang beliau perintahkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam, maka tidak boleh kita mentaati beliau di dalam perkara yang bertentangan dengan Islam. Tapi dalam perkara yang lain kita diharuskan untuk mentaati. Seandainya di sana ada 10 perintah misalnya, yang 8 sesuai dengan Islam, artinya tidak bertentangan dengan agama Islam. Sementara yang 2 ini bertentangan dengan sebagian syariat Islam. Apa yang kita lakukan? Yang 2 jangan kita kerjakan, yang 8 ya kita kerjakan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih." Ya, kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat, yaitu kepada penguasanya di dalam perkara yang dia cintai maupun di dalam perkara yang dia benci.
illa ayyumara bi ma'siyah, kecuali apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah, apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan tidak boleh dia mentaati. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada penguasa ini bukan ketaatan yang mutlak, tapi dia adalah ketaatan yang terikat dengan agama, terikat dengan Al-Quran dan juga hadis. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini semua menunjukkan tentang bagaimana jelasnya perkara ini di dalam agama Islam. Kita diajarkan untuk taat kepada penguasa, dan ini hikmahnya besar. Ya, hikmahnya besar. Karena dengan ketaatan seorang rakyat ya kepada pemimpinnya, mereka mendengar dan taat, akan tercipta maslahat yang besar untuk negara ini. Berbeda dengan rakyat yang mereka tidak mau patuh dan tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Sangat erat hubungan antara taatnya kita kepada penguasa dengan tegaknya agama dan tegaknya dunia. Makanya dalam sebuah athar Umar bin Khattab beliau mengatakan, la Islam illa bi jamaah. Ya, tidak ada Islam kecuali kita berijtima'. Ya, jamaah di sini maksudnya adalah istima', yaitu bersatu. Wala jama'ata illa bil imarah. Ya, tidak ada perkumpulan kecuali harus ada pemimpin. Kalau ada perkumpulan, ya kumpul-kumpul, tapi nggak ada pemimpinnya, ya dalam waktu yang tidak lama pasti akan hancur tuh perkumpulan. Karena kalau tidak ada pemimpin, masing-masing akan merasa dirinya berhak untuk memerintah. Siapa yang akan diperintah oleh demikian? Siapa yang akan ditaati? Taib. Wala imarata illa bisam'i wa ta'ah. Tidak ada kepemimpinan dan tidak bermanfaat kepemimpinan kalau tidak mendengar dan taat. Taib. Kalau kita ada pemimpin, tapi rakyatnya nggak mau mendengar dan nggak mau taat, ada faedahnya nggak ini pemimpinan? Tidak ada faedahnya. Coba lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan di awal la islama, kemudian di akhir illa bisam'i wa ta'ah, kecuali dengan mendengar dan taat. Bagaimana hubungan antara mendengar dan taatnya kita kepada penguasa dengan tegaknya agama Islam? Dan benar apa yang beliau katakan. Seandainya terjadi kekacauan di sebuah negara, ya terjadi keributan di sebuah negara antara penguasa dengan rakyatnya, siapa yang terkena imbasnya? Rakyat juga. Bisa mereka melakukan haji, melakukan umroh, bisa mereka dengan tenang melakukan kajian? Apakah bisa mereka dengan tenang pergi ke masjid untuk melakukan salat berjamaah? Banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita tegakkan kalau negara kita dalam keadaan kacau. Makanya dalam Islam ini termasuk akidah Ahlussunnah. Ini bukan perkara yang remeh dalam agama Islam. Setiap buku atau kitab yang membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa dipastikan disebutkan tentang permasalahan ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Karena di sana banyak aliran, ya banyak aliran yang mereka menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini. Ya, dalam masalah as-sam'u wa ta'ah li wulatil amr, dalam masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini sejak zaman dahulu. Ya, sejak di zaman dahulu ada aliran misalnya yang dinamakan dengan Khawarij. Dinamakan Khawarij, ada yang mengatakan karena mereka khuruj, yaitu memberontak kepada penguasa. Seorang seperti Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Nabi SAW, termasuk Ahlul Bait, termasuk Khulafaur Rasyidin, mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Khawarij. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang Khawarij. Nah, ini bahayanya pemikiran ini, sehingga tidak heran kalau ulama Ahlussunnah ketika mereka menulis kitab akidah,
mereka menyebutkan tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, atas penjelasannya ya dan jawabannya. Demikian saudara yang bertanya, semoga bisa dipahami. Saudara telepon yang masuk kembali saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya Ya Ibu, dari bersama siapa Ibu, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, volume TV-nya dikecilkan dulu Ibu, supaya suara bisa didengar dengan jelas. Iya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Oh iya. Silakan Ibu pertanyaannya. Kalau kita kan istilah kata kasarnya kan tertariknya kita belajar itu sama guru, ya kan? Ya. Tapi kalau kadang-kadang kita kan mengenai entah kita dengarkan di TV, mengenai sholat, mengenai apa-apa yang didengarnya, dan itu mengenai baca buku, kita amalkan dengan yang kita baca tadi dan dengan guru yang ada dengan yang diajarkan di TV. Sementara kita belum menjumpai guru-guru yang kita inginkan itu, boleh kita amalkan itu tanpa kita mendahulukan guru. Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz. Paham tuh? Maksudnya tanpa memilah-milah guru, Ustaz. Apa yang dapat diamalkan, mungkin seperti itu. Ya, begitu Ibu? Ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu di Jambi. Silakan Ustaz. Ya, dalam mempelajari ilmu agama maka kita diharuskan untuk berhati-hati. Ya, kita diharuskan untuk berhati-hati dalam menuntut ilmu agama ini. Kenapa demikian? Karena agama ini adalah sesuatu yang kita akan bertemu dengan Allah kelak. Ya, jangan sampai kita salah dalam menuntut ilmu agama, dalam menuntut ilmu. Sebagian salaf, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah, ketika beliau mengingatkan kita tentang pentingnya memilih guru dalam mempelajari ilmu ini, beliau mengatakan, inna hadzal ilma din, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari ini adalah agama, yang kita akan bertemu dengan Allah dengan agama ini, dengan sesuatu yang kita tuntut ini. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Berarti kita disuruh untuk melihat, ya, siapa yang kita ambil ilmu. Para ulama salaf dahulu mereka selektif dalam mencari guru, tidak sembarangan. Mereka lihat akidahnya, ya, juga mereka lihat sholatnya. Ada sebagian mereka datang dari tempat yang jauh, masuk ke sebuah kota, ingin bertemu dengan orang yang mereka dengar memiliki ilmu. Dilihat sholatnya, ya, dilihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka mereka menuntut ilmu dari syekh tersebut. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan mencari guru yang lain. Karena sholat, sebagaimana dalam hadis, kalau dia baik, maka amalan yang baik yang lain akan baik. Kalau dia jelek, maka amalan yang lain juga jelek. Jadi kalau dia menjaga sholatnya, ya, menjaga waktunya, menjaga caranya, maka insya Allah amalan yang lain akan baik. Tapi kalau sholatnya saja acak-acakan, ya, tidak mengikuti sunnah dan sering mengakhirkan waktu, maka yang demikian tidak pantas untuk diambil ilmunya. Jadi kita harus selektif, ya, dalam mencari guru, dan tidak benar apa yang diucapkan oleh sebagian, ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Ini seakan-akan ucapannya masya Allah, ya, bagus ya. Tapi kalau kita teliti, nggak benar. Bagaimana, Ustaz? Kenapa demikian? Karena siapa yang mengetahui itu baik atau tidak? Apakah semua orang tahu? Ya mungkin, ya, orang yang berilmu dia mengetahui bahwa ini ucapan ahlul bidah, yang ini benar, yang ini tidak sesuai dengan dalil. Tapi orang awam, ketika kita katakan silahkan antum belajar kepada siapa saja, ya, yang pokoknya yang di TV itu pasti benar misalnya, ini salah. Ya, kemudian ambil yang baik, yang jelek tinggalkan. Dari mana dia tahu bahwasanya itu adalah salah? Dia orang awam, ya,
Dan mungkin hanya mendengar ya seorang penceramah yang pandai berretorika, pandai menggunakan bahasa, dia langsung membenarkan apa yang dia ucapkan. Atau dia mendatangkan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan dengan hafalannya, menganggap bahwasanya itu pasti hadis yang sahih misalnya. Kemudian dia benarkan. Ini keadaan orang awam. Bagaimana kita mengatakan kepadanya ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk? Nggak bisa. Makanya apa yang dilakukan oleh orang yang masih awam, maka di awal-awal seperti ini antum belajar dari seorang guru yang jelas dia berakidah dengan akidah yang benar. Ya, dan kalau kita mengikuti TV, ya cari TV yang sunnah, yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Ya, kita belajar dari mereka. Ini termasuk kehati-hatian di dalam masalah agama. Wallahu a'lam. Juga sering kita dengar sedangkan untuk dokter aja kita itu berlomba-lomba untuk mencari yang bagus gitu saja. Masalah dunia saja. Itu permisalan yang bagus. Permisalan bagus saja. Iya. Jadi kita dalam masalah dunia saja kita berhati-hati. Orang yang sakit, ya dalam sakit yang mungkin mengkhawatirkan, ya kalau sampai salah bisa-bisa meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Kita mencari seorang dokter yang bidangnya lah, ya memang dia bidangnya adalah jantung misalnya. Itu pun kita masih bertanya-tanya, ada enggak dokter yang lebih ahli dari beliau? Oh, ada di sana. Kita akan cari dia. Karena ini untuk keselamatan diri kita. Nah, dalam masalah dunia saja, keselamatan fisik saja, demikian kita bersemangat untuk mencari orang yang memang di bidangnya. Ya, maka lalu bagaimana dengan keselamatan seseorang di akhirat? Ya, keselamatan seseorang di akhirat, keselamatan agamanya, seharusnya seseorang lebih berhati-hati dalam mencari seorang guru. Nah, ya, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada lagi telepon yang menunggu saat kita kembali sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Abu Rafiq Bukit Tinggi. Iya, silakan Abu Rafiq, Masya Allah. Sudah lama tidak? Silakan. Ini Ustaz mau nanya ini Ustaz. Di tempat anak tuh kan biasanya setelah jenazah dikuburkan itu biasanya malamnya tuh biasanya ada acara takziah gitu Ustaz, misalnya acaranya sih nggak ada tahlilan gitu Ustaz, cuman ada tausiah, misalnya kadang-kadang ada tausiah tentang mengingat kematian dan kehidupan akhirat gitu Ustaz. Sedangkan makanan bukan tuan rumah yang nyediain Ustaz, cuma dibawa oleh kita misalnya sebagai yang datang, atau misalnya tetangga-tetangga sebelah rumah nyiapin makanan, tuan rumah nggak ada nyiapin makanan sama sekali Ustaz. Nah, yang mau saya tanya itu boleh nggak anak datang ke acara kayak gitu Ustaz, acara takziah seperti itu? Ya, dia kadang acaranya juga kadang hari pertama, kadang di hari kedua, cuman 2 hari gitu aja biasanya Ustaz. Kadang-kadang ya 2 hari lah gitu kira-kira. Tapi saya datang kadang-kadang di hari pertama atau hari kedua atau gitu Ustaz. Saya nggak datang gitu acara gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Rafiq di Bukit Tinggi. Insyaallah. Sudah lama nggak mendengar suara Ustaz. Nggak tahu kemana ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Apa yang dilakukan tadi mending ya, sudah artinya dia sudah tidak melakukan tahlilan, kemudian hanya melakukan takziah, dan yang membuat makanan itu bukan ahlul bait tapi tetangga dan yang lain. Ini sudah bagus, sesuai dengan sunnah. Ya. Tapi untuk masalah tausiah, ya meskipun tausiah dengan mengingatkan hari akhir, mengingatkan dengan kematian, yang demikian ditinggalkan saja. Tinggalkan saja. Jadi kalau memang kita berniat untuk mengikuti sunnah, ya sudah, sunnah yang murni, ya yang benar-benar sunnah, yaitu siapa saja yang ingin bertakziah datang. Yang bertakziah, dan bertakziah nggak harus datang ke rumahnya. Seandainya kita ketemu dengan ahlul bait di kuburan misalnya,
boleh kita bertakziah. Boleh. Iya, kita mengucapkan semoga Allah SWT memberikan antum kesabaran dan semoga Allah merahmati beliau misalnya. Ketika dia bertemu, enggak masalah. Tidak harus seseorang bertakziah datang ke rumah Ahlul Bait. Iya, jadi apa yang dilakukan sudah bagus. Tinggal disempurnakan lagi, yaitu dihilangkan saja adanya tausiah tadi. Jadi biarkan alami, masing-masing datang, mau habis maghrib, malam, atau besok pagi, siang, terserah mereka mau datang. Kemudian mereka menghibur keluarga mayit, ya, kemudian mendoakan untuk si mayit tanpa adanya tausiah dan mengumpulkan orang dalam acara tertentu. Kenapa demikian? Yang jelas tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kalau itu baik, tentunya sudah mereka lakukan. Semangat mereka saja. Iya, Nabi SAW mengingatkan mereka tentang kematian ketika mereka berada di kuburan. Ya, sedikit diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, supaya mereka ingat. Adapun mengadakan tausiah khusus di rumah dengan cara seperti itu, maka dihindari. Ya, karena dikhawatirkan nanti jadi sunnah. Jadi sunnah. Nanti orang, wah ini bagus juga kayak gini. Akhirnya nanti yang tetangganya kalau ada seperti itu ngundang si fulan yang kemarin ngasih tausiah. Terus dan seterusnya, ini nanti menjadi bid'ah yang baru akhirnya. Maka dijauhkan saja atau dijauhi saja perkara yang seperti ini supaya nanti tidak dianggap itu adalah bagian dari agama kita. Walaupun tujuannya menghibur saja, supaya meskipun tujuannya menghibur, tujuannya baik, ingin mengingatkan manusia dengan kematian misalnya. Tapi Afwan, terkadang persepsi mereka menganggap takziah tuh inilah takziah tuh ketika malam tausiah ini takziah. Adapun ketika mengantarkan kuburan itu belum sempurna gitu terkadang saat. Ini Anda temukan juga terkadang saat. Ya, mereka belum paham makna takziah itu maksudnya. Takziah artinya kan kurang lebih menghibur. Ya, menghibur orang yang sedang terkena musibah. Kalau nggak salah ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau yang menyebutkan bahwasanya namanya takziah ini tidak harus dia datang ke rumah. Seandainya dia bertemu di kuburan kemudian mendoakan, maka ini sudah dinamakan dengan takziah. Ya. Jadi takziah lebih umum dari apa yang mereka paham. Iya, Ustaz. Ya. Ustaz. Cukup Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Abu Rufai di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Ya, kembali telepon menunggu Ustaz. Masya Allah. Kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Bapak Asrul di Maluku. Pak Asrul, silakan Bapak Asrul yang ada di Maluku. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya kepada Ustaz Roy. Ya. Hafidhullah Ta'ala. Ana seorang ikhwan yang ikut mengaji dari sisa-sisa laskar yang datang dari Jawa di Maluku. Masya Allah. Mungkin Ustaz tahu kan Ustaznya ya. Ya. Tapi mereka ini melarang nonton televisi. Ya. Nah, ini yang Anda tanyakan hukum televisi. Karena mereka melarang. Yang kedua, dia melarang mengambil ilmu termasuk dengan fatwa TV. Ya, karena mereka mengatakan mereka adalah sururi, mempunyai penyimpangan, termasuk roja. Mereka dia larang. Nah, Ustadz mereka, Ustadz tahu ya dari Jawa, sisa-sisa laskar waktu kerusuhan di Maluku. Ya, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, ya. Bagaimana cara menyikapi mereka guru-guru yang Ana mengambil ilmu darinya, dan dari guru-guru yang dari pondok dari Balikpapan atau dari Jawa Jember dan ada yang dari Yaman dan Madinah. Bagaimana tentang mereka ini karena dia mentarji anak. Cukup Bapak? Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Asrul di Maluku. Masya Allah. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, Masya Allah. Sampai penutupan mungkin Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Asrul yang berada di Maluku, hafidzakallah, tentang masalah menonton televisi. Maka televisi asalnya adalah perkara yang mubah. Dia adalah sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dan sebagaimana perkara yang mubah yang lain bisa hukumnya menjadi
haram Haram. ya kalau memang digunakan untuk menyebarkan perkara yang diharamkan. Tapi bisa menjadi diperbolehkan kalau memang dia menyebarkan perkara yang memang boleh ya secara syariat. Jadi TV ada macam-macam juga gitu. Ada TV yang sunnah, mengajarkan tentang Islam, tentang tauhid, tentang sunnah. Maka apa yang mencegah kita untuk menonton yang demikian? Dan bukan hanya kita yang berdakwah dengan televisi, tapi para masyayikh kita, guru-guru kita di Madinah, di Mekah, di Riyadh, ya mereka juga menggunakan media ini ya untuk menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, menyebarkan dakwah. Dan kalau tidak salah di sana ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ya tentang masalah dakwah dengan televisi. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman ini, dakwah dengan televisi, di mana kita bisa menyampaikan tentang tauhid, tentang Islam ini tanpa kita pergi ke rumah-rumah mereka. Mereka sudah punya televisi, kita tinggal duduk di studio seperti ini, dan masing-masing mereka di rumahnya ya bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini nikmat. Banyak orang yang mendapatkan hidayah dari media-media seperti ini, lewat radio, lewat televisi. Allahu a'lam. Jadi larangan untuk menonton televisi ini perlu dilihat kembali ya pendapat mereka. Yang jelas seandainya di sana memang ada yang melarang, maka ini berarti perkara ijtihadiyah. Iya, perkara ijtihadiyah. Ada di antara ulama yang mungkin melarang karena melihat sebagian besar TV-TV keadaannya rusak. Sebagian besar saja. Iya. Mungkin mereka menganggap menolak mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Tapi sebagian yang lain membolehkan karena banyaknya maslahat yang didapatkan dari televisi ini. Kalau ini adalah permasalahan yang ijtihadiyah, mengatakan atau sampai mentabdi' atau mengeluarkan orang yang menonton televisi dari ahlu sunnah, ini perkara yang berbahaya, berlebihan. Karena itu kejadiannya. Jadi orang yang nonton televisi atau melihat acara TV sunnah ini dianggap dia sudah ahlul bidah, sudah keluar dari sunnah. Ini berlebihan. Baik, kemudian yang kedua apa? Kedua, bagaimana cara menyikapi mereka? Tadi anak tulis tapi nggak bisa terbaca. Sikap mereka. Iya. Sikap kita dalam mereka. Sebagian yang mengatakan atau dia mentahdir ya, dan melarang kaum muslimin untuk melihat TV tertentu, ya melihat beberapa TV yang tadi disebutkan namanya, maka ini tahdir yang tidak berdasar yang demikian. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan mereka adalah sururiyun. Kalau ditanya tentang apa hakikat dari sururiyun, sebagian mereka tidak tahu apa itu sururi. Iya. Sururi itu adalah sebuah pemahaman yang mereka memiliki penyimpangan dalam masalah sikap mereka terhadap pemerintah. Ya, sikap mereka terhadap pemerintah sama dengan sebagian orang yang memiliki pemikiran khawarij. Mereka dulu berasal dari aliran tertentu. Kemudian mereka mengenal tentang tauhid, tapi belum sempurna dalam mengenal tauhid. Dalam masalah sikap mereka terhadap pemerintah itu masih seperti khawarij. Sehingga tidak heran kalau mereka sururiyun juga mempelajari kitab tauhid, mereka juga mempelajari nawaqidul Islam. Tapi ketika mereka berbicara tentang masalah sikap terhadap penguasa dan juga pemerintah, sama dengan aliran yang memiliki pemikiran khawarij. Ya, ini seperti yang tadi kita sampaikan. Antum lihat bagaimana bedanya antara ahlu sunnah dengan bagaimana ahlu sunnah dalam bersikap terhadap pemerintah. Apakah bisa dikatakannya demikian sururiyun? Nah, ini jangan kita mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah ya, TV-TV sunnah seperti Fatwa TV, kemudian Roja TV, ada Asil TV, ada
Ahsan TV, ada Insan TV, mereka mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan asatidzah yang mengisi di sana adalah asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah sekian lama mereka berkecimpung di dalam dakwah. Ya, dan mereka dahulu belajar dengan para masyayikh Ahlussunnah, bahkan sampai sekarang para masyayikh juga masih membimbing mereka dan mengisi di TV-TV mereka. Ya, maka apa yang mereka ucapkan ini berlebihan dan tidak berdasar. Dan bagaimana sikap kita? Allahu a'lam. Kalau lebih berhati-hatinya antum menimba ilmu dari para asatidzah yang alhamdulillah diberikan oleh Allah rezeki untuk menjadi orang yang pertengahan di dalam masalah manhaj. Mereka tidak berlebihan, ya, sehingga mereka mentahdir tanpa kaidah, dan mereka juga tidak bermudah-mudahan dengan ahlul bidah. Jadi mereka menjadi orang yang pertengahan, artinya menjadi orang yang tegas, saat ketika saatnya harus tegas, dan mereka berlemah lembut ketika memang kondisi menuntut kita untuk berlemah lembut. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya beliau-beliau ini mereka telah keluar dari Ahlus Sunnah. Tidak, ya, mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Tapi dalam masalah ini kita nggak setuju. Ya, berlebihan di dalam masalah tahdzir sampai mengeluarkan orang yang termasuk Ahlus Sunnah, dikeluarkan dari Ahlus Sunnah hanya karena satu kesalahan. Sehingga karena sikap yang demikian, mereka banyak ya berpecah belah di antara mereka. Ya, ini yang akibat dari hawa nafsu tadi. Bahkan dalam satu perumahan yang sebelumnya mereka dulu ya satu masjid, karena satu perkara akhirnya terbelah. Sekarang satu perumahan ini menjadi dua masjid, beda ustaz. Ya, dan tidak saling mengucapkan salam satu dengan yang lain. Sampai kapan yang demikian mau dilakukan? Ya, maka hendaklah segera seseorang menyadari bahwa ini bukan cara yang diajarkan di dalam agama Islam. Ya, para masyayikh yang kita belajar dari mereka, ya seperti Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mereka tidak punya sikap yang seperti ini. Ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka punya kelembutan, mereka punya tawassut di dalam bersikap, pertengahan di dalam bersikap. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan ada telepon saat kita coba lagi terakhir mungkin dengan ringkas. Berarti tadi bukan terakhir. Tadi itu kan terakhir karena terakhir. kasihan saat ada yang menunggu saat. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Bapak siapa di mana? Saya Mamat di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, silakan Bapak dengan ringkas saja Bapak. Ini mau nanya, kok masjid-masjid setiap hari kenapa ditutup? Dengan alasan virus corona katanya, kata pemerintah. Ya. Cukup Bapak? Cukup pertanyaannya? Belum bertanya, tadi cuma cerita. Pertanyaannya apa? Kenapa masjid yang mau Jumatan ditutup? Setiap mau Jumatan ditutup dengan alasan virus corona. Padahal sembahyang itu kan kesehatan, terus keduanya wajib, kan? Ya. Bisa Pak misalnya? Kenapa? Ya. Cukup Bapak ya, bisa ditangkap insya Allah. Terima kasih Pak Mamat di Purwakarta. Silakan Ustaz, mungkin dengan ringkas Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan ini mungkin sudah banyak ya. Sudah tersebar dan sudah lama kan kejadian. Iya, ala kulli hal kita ulangi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga penguasa kita ini adalah sebuah kebijakan untuk menghadapi musibah yang sedang melanda sebagian besar belahan dunia ya. Belahan dunia. Iya, banyak negara-negara yang sedang dilanda pandemi ini, yaitu COVID-19 ini. Dan ini adalah kebijakan yang sesuai dengan
apa yang difatwakan oleh para ulama. Ulama saja. Iya, para ulama. Karena ini termasuk uzur. Termasuk uzur untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Ya, kita boleh tidak berjamaah ketika dalam keadaan hujan, dalam keadaan sakit. Ya. Termasuk di antaranya kalau seseorang khawatir tertular sebuah penyakit. Ini sudah kejadian banyak, bukan 1-2 ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kejadian. Jadi ini merupakan uzur syar'i bagi seseorang untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Jadi dari sisi ini maka pemerintah mereka mengambil kebijakan untuk sementara mesin-mesin mungkin ditutup sementara supaya menghindari terjadinya penularan yang lebih banyak. Dan kaidah mengatakan bahwasanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, bahwasanya menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Dan kejadian seperti ini bukan hanya di zaman kita. Kalau kita membaca kitab-kitab kuno, ternyata di sebagian negara dahulu pernah ada waktu di mana masjid-masjid ditutup juga di saat itu karena adanya wabah. Wabah juga saja. Adanya wabah tadi. Makanya ini bukan suatu yang pertama kali terjadi di dunia. Ya, sehingga ditutupnya masjid-masjid itu sementara waktu ini adalah untuk maslahat, ya, untuk kebaikan bersama supaya tidak terjadi penularan yang lebih besar yang tentunya ini akan memudarati kita semuanya dan efeknya banyak. Dan ini bukan hanya di negara kita, di negara yang di situ banyak ulama seperti Saudi Arabia, di sana juga ditutup. Ditutup juga saja. Ditutup juga masjid-masjid. Seperti yang tadi kita sampaikan, apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan yang bertanya semoga bisa dipahami karena waktu yang batasi kita, Masya Allah, tanpa terasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan yang belum kita bacakan mungkin di pertemuan berikutnya insya Allah. Jazakumullah khairan. Pemirsa Fardu TV dan pendengar radio, hafizakumullah, ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan kegiatan Dewan Fatwa Fatwa TV hanya bisa diakses di diwanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita coba dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat seperti pada surat An-Nisa 164 dan ini adalah